Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya, kita semua dapat melakukan kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatihah dengan NIM 6120 1230 675 dari kelas RA8 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah teori ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini langsung saja materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dan definisi dari berbagai sumbernya, yang pertama itu menurut KBBI, ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta masalah terkait seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Yang kedua, menurut OJK, yaitu ilmu yang mempelajari saham manusia untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Yang ketiga, yaitu definisi umum, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Kemudian di sini ada pernyataan positif dan normatif. Yang pertama yaitu pernyataan positif. Deskriptif menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat, dapat diuji kebenarannya dengan data. Contohnya yaitu teknologi pertanian dapat meningkatkan hasil panen. Kemudian yang kedua, pernyataan normatif. Perspektif menyatakan bagaimana dunia seharusnya berdasarkan nilai, etika, dan penilaian pribadi. Tidak dapat diuji secara empiris. Selanjutnya ada alternatif sistem ekonomi. Yang pertama yaitu grafik dan kurva. Grafik dan kurva merupakan alat utama dalam teori ekonomi, membantu memahami teori ekonomi dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu statistik, mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Dan yang ketiga, angka indeks, menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Kemudian di sini juga terdapat ekonomi mikro versus ekonomi makro. Mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan ruang lingkup lebih kecil. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, ruang lingkup lebih luas. Selanjutnya ada perilaku penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu penjual memiliki perilaku yang serupa dalam menjual barang. Ciri-cirinya memiliki proses memecahkan masalah konsumen, melibatkan pelanggan. Kemudian pembeli, keputusan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia, kerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Kemudian selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan, sejumlah besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi, kesenjangan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang ekonomi. Yang ketiga yaitu ada pengangguran, sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai. Kemudian selanjutnya pertumbuhan ekonomi rendah, laju pertumbuhan PDBI lambat, ketahanan ekonomi terhadap krisis, yaitu kemampuan negara untuk bertahan dan pulih dari krisis ekonomi. Dan yang terakhir, akses terhadap pendidikan dan keterampilan, hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis dan alat analisis ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Selanjutnya ada alternatif sistem ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi alternatif,
yaitu proses produksi, pertukaran, dan konsumsi yang berbeda dari sistem kapitalis. Yang kedua, pendekatan realis, upaya sadar dan disengaja, biasanya dilakukan dalam skala lokal. Yang ketiga yaitu angka indeks. Kemudian materi yang kedua atau bab yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan elastis atau ED lebih besar daripada 1. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. E lebih besar dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua yaitu permintaan inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED lebih kecil dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan elastis unitary atau ED sama dengan 1. Permintaan elastis unitary terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Kemudian yang keempat yaitu permintaan inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Kemudian yang kelima yaitu permintaan elastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan tak terhingga memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya jumlah bumbu-bumbu dapur. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaan juga bakal kian besar. Barang-barang yang punya substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar presentasi pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Misal elastisitas barang mewah. Barang mewah cenderung bersifat elastis karena itu bukan termasuk kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan juga termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya, apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim.
Kemudian yang kelima yaitu masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaan akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan konsumen. Faktor penghasilan ini disebut juga sebagai efek pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk punya pengaruh kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli akan semakin meningkat juga. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan termasuk bisa segera memasok barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen atau masyarakat. Jika stok habis, perusahaan akan kesulitan memasok barang sehingga kurva penawaran akan menjadi inelastis. Yang kedua yaitu mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, mobilitas memungkinkan produsen menyesuaikan kapasitas produksinya secara fleksibel. Dengan begitu, elastisitas penawaran menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Sebagai contoh, elastisitas penawaran barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Kemudian yang keempat yaitu daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung bersifat inelastis. Sebaliknya, produk yang berdaya tahan lama, misalnya kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Kemudian yang kelima yaitu sifat perubahan biaya produksi. Putu Ayu Idrayati SE MPH dalam Bahan Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi untuk Kesehatan Masyarakat 2016 menyebut bahwa sifat perubahan biaya produksi termasuk sebagai faktor elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat inelastis jika kenaikannya hanya dapat dilakukan dengan cara menambah biaya produksi. Sebaliknya, apabila penawaran dapat ditambah dengan biaya produksi kecil, penawaran tersebut bersifat elastis. Kemudian yang keenam yaitu kemudahan produksi baru memasuki pasar. Beberapa pasar produksi ada yang mudah dijajaki langsung oleh produsen-produsen baru. Namun ada pula pasar produk yang sulit dimasuki oleh para produsen baru. Contoh, pasar produk yang mudah dimasuki produsen baru adalah bisnis es kopi atau minuman kekinian seperti bubble tea. Pada pedagang atau produsen baru bisa dengan mudah membuka usaha minuman tersebut karena misalnya tidak banyak membutuhkan modal, dengan begitu penawarannya akan cenderung lebih elastis. Kemudian materi yang ketiga yaitu masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan atau konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Di sini ada kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat ini memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan.
Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Di sini ada masalah-masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan, mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi yang merata menjadi tujuan penting. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kemudian yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah mengacu pada laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang lambat. Pertumbuhan yang rendah dapat menyebabkan penurunan investasi, kekurangan kesempatan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat. Yang kelima, ketahanan ekonomi terhadap krisis. Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan memulihkan krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global atau perubahan situasi ekonomi yang tidak stabil. Membangun sistem keuangan yang stabil, kebijakan fiskal yang bijaksana, dan diversifikasi perekonomian dapat membantu meningkatkan ketahanan perekonomian suatu negara. Kemudian yang keenam yaitu akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masalah akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang merata serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja menjadi penting untuk mengatasi masalah ini. Kemudian di sini ada perbedaan masalah ekonomi modern dan klasik. Yang pertama yaitu perbedaan ekonomi klasik ada 3, yaitu produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga yaitu distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian di sini ada perbedaan ekonomi modern. Yang pertama yaitu what atau apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produksi yang harus dihasilkan, misalnya barang apa yang harus diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, obat-obatan, buku, dan seterusnya. Tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan sesuai jumlah yang diinginkan masyarakat. Yang kedua yaitu ada how atau bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian yang ketiga yaitu for whom atau untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini bisa ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ada. Berikut faktor-faktor masalah ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam.
Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja. SDM merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi. Sebab manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar atau kekayaan perusahaan, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Namun, terkadang modal kerja sulit didapat, misalnya saat pandemi seperti saat pandemi kemarin, sebab pandemi tidak hanya berpengaruh pada individu atau perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena akan mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen secara langsung. Yang kelima yaitu tingkat konsumsi. Di sini adalah masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara akan menghadapi masalah ekonomi modern. Selama ketersediaan sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka masyarakat harus membuat pilihan sehingga penting bagi kita semua untuk mempelajari pengertian dan contoh masalah ekonomi modern. Selain karena semua orang akan mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi modern sangat berperan penting dalam jalannya suatu negara. Contoh masalah pokok ekonomi modern yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Salah satu masalah utama dalam ekonomi modern adalah ketimpangan yang semakin membesar antara kelompok-kelompok masyarakat. Beberapa individu atau kelompok memiliki pendapatan dan kekayaan yang sangat besar, sementara banyak orang lainnya masih hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Yang kedua yaitu pengangguran. Masalah pengangguran tetap menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi modern. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan produksi, kurangnya konsumsi, dan ketidakstabilan ekonomi secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan merupakan masalah ekonomi modern yang semakin mendesak. Aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dan polusi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan planet kita. Kemudian materi yang keempat di sini ada teori permintaan dan penawaran. Yang pertama itu permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Pengertian teori permintaan berdasarkan buku Ekonomi Mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antar jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Yang kedua yaitu kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Hal tersebut yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu. Kemudian selanjutnya di sini ada efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang pertama yaitu harga barang lain. Yang pertama, barang pengganti. Sesuatu barang yang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Kemudian yang kedua, barang pelengkap. Barang pelengkap merupakan apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Kemudian yang ketiga, barang neutral. Barang neutral merupakan barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Kemudian di sini ada pendapatan para pembeli.
Yang pertama yaitu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting, artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu barang normal. Barang normal, sesuatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Kemudian yang keempat yaitu barang mewah. Barang mewah merupakan jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi termasuk dalam golongan ini. Kemudian selanjutnya ada penawaran, definisi penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama itu penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Kemudian yang kedua kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu teori produksi. Bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan perorangan. Yang pertama yaitu kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal yaitu dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol penuh. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Kemudian yang keempat, modal terbatas. Sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Yang kelima yaitu tidak ada pemisah legal, tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama yaitu mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, privasi bisnis. Yang keempat, kepuasan pribadi. Yang kelima, pengelolaan yang sederhana. Selanjutnya ada kekurangan perusahaan perorangan. Yang pertama yaitu tanggung jawab pribadi tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan modal. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang terbatas. Yang kelima, keterbatasan dalam ekspansi. Kemudian di sini ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama yaitu teori perusahaan klasik. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Fungsi biaya dan fungsi produksi menjadi dua aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu teori perusahaan neoklasik. Dalam pandangan neoklasik, perusahaan dianggap sebagai kotak hitam yang memproses input menjadi output. Fokus utama adalah pada keseimbangan antara biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Kemudian yang ketiga yaitu teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Perusahaan tidak hanya fokus pada maksimisasi keuntungan, tetapi juga pada pencapaian tujuan lain seperti pertumbuhan pasar dan inovasi produk. Selanjutnya di sini ada teori produksi dalam ilmu ekonomi. Teori produksi membahas hubungan antara input atau faktor produksi dan output yang dihasilkan.
konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Yang pertama yaitu hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Kemudian di sini ada faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah atau land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Kemudian ada tenaga kerja atau labor, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Kemudian di sini ada modal atau kapital, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, 5 materi yang sudah saya pelajari dari awal perkuliahan semester 3 sampai menjelang ujian tengah semester. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari kelima materi tersebut. Kesimpulannya, ekonomi mikro mempelajari interaksi antara individu dan pasar yang mencakup keputusan konsumsi dan produksi. Elastisitas permintaan dan penawaran menggambarkan respon konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Kemudian masalah ekonomi muncul dari keterbatasan sumber daya yang mendorong pilihan efisien. Teori permintaan dan penawaran menentukan harga pasar, sementara teori produksi menggambarkan penggunaan faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Gabungan konsep-konsep ini membantu memahami dinamika pasar dan pengambilan keputusan yang lebih baik bagi konsumen dan produsen, menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.